sidang gugatan terhadap Universitas Gadjah Mada terkait keaslian ijazah Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman. Sidang kembali mendengarkan tanggapan pihak penggugat dan tergugat terkait permohonan intervensi pihak ketiga. Agenda sidang mendengarkan permohonan intervensi yang diajukan Muhammad Taufik pada sidang sebelumnya. Komardin sebagai penggugat merasa tidak keberatan dan menyetujui permohonan intervensi tersebut. Sedangkan pihak tergugat baik Rektor UGM dan jajarannya serta dosen pembimbing Joko Widodo menolak semua dalil yang diajukan pemohon intervensi. Karena hal ini dianggap tidak memenuhi kualifikasi formil maupun material. Mohon yang mohon intervensi. Jadi para pihak sesuai dengan berita acara yang lalu, hari ini acaranya adalah kita akan mendengarkan ataupun tanggapan ya terhadap permohonan intervensi dari para pihak. Kita meminta tanggapan dulu dari penggugat. Silakan untuk menanggapi yang kemarin. Apakah sudah siap pada hari ini, Bapak? Sudah siap ya. Oke. Yang kemudian dari para tergugat lainnya, tergugat 1 sampai dengan tergugat 8, apakah juga sudah siap? Alhamdulillah ya. Jadi sudah siap. Oleh karena itu silakan kita beri kesempatan dulu kepada tergugat kepada penggugat ya untuk membacakan tanggapan tersebut. Dan nanti jangan lupa juga kami kirimkan satu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman, JQ Majelis Hakim. Nomor kartu induk penduduk 31502260767008, pekerjaan advokat pada kantor Insinyur Komardin SHMH and Partner Lovin, beralamat di Jalan 35 nomor 27, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus nomor 010 SPT KH KPLN Rumawi 5 2025 tanggal 1 Mei 2025 dalam kedudukannya sebagai penggugat dalam perkara nomor 106 PDT.G 2025 PN SMN di Pengadilan Negeri Sleman. Dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan memahami permohonan intervensi yang diajukan oleh Dr. Muhammad Taufik SHMH yang berkedudukan di Jalan Kawu nomor 1 Premulung RT 03 RW 09 Sondakan Lawean Surakarta 57147. 2. Tidak keberatan dan menyetujui permohonan intervensi tersebut. Ketiga, menerima ikut serta pihak penggugat intervensi yang mendukung kedudukan hukum penggugat. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya. Makassar, 1 Juni 2025. Sekian. Silakan tanggapan tersebut pada para pihak dan kepada majelis hakim serta juga kepada pemohon intervensi.
Ya, silakan giliran dari tergugat 1 ya, UGM, untuk membacakan tanggapannya tersebut. Dipersilakan untuk diwakili kuasa salah satu kuasanya saja. Terima kasih yang mulia. Perkenankan kami akan menanggapi dari permohonan intervensi kepada Majelis Hakim yang terhormat, Majelis Hakim Komisi Perkara Perdata 106-PDT-G-2025 PN Sleman pada Pengadilan Negeri Sleman kelas 1A. Perihal tanggapan permohonan intervensi, dengan hormat bertanda tangan di bawah ini Dr. Arianto SHMH, Imam Rizky Pratama SH, Hoirul Aribapa SHMH yang berkantor pada Arianto dan rekan, bertindak untuk dan atas nama klien kami. 1. Profesor Dr. Opa Emilia, Magister Medical Education, SPOG KPSJ, pekerjaan Rektor Universitas Gadjah Mada. 2. Profesor Dr. Wening Udasmoro SS MHum DEA, sebagai Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada. 3. Dr. Danang Sri Hatmoko SSI MSc, pekerjaan selaku Wakil Rektor Bidang Penelitian Pengembangan Usaha dan Kerjasama Universitas Gadjah Mada. 4. Dr. Ari Sujito SOS MSI, pekerjaan selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni dan Universitas Gadjah Mada. 5. Profesor Dr. Supriyadi MSc, selaku Wakil Rektor Sumber Daya Manusia dan Keuangan Universitas Gadjah Mada. 6. Sigit Sunarta SHUD MP MSc PSD, selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 7. Dr. Hewan Sumeno MSc, pekerjaan selaku Pembina Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Majelis Hakim yang kami hormati, bersama ini perkenankan kami menyampaikan tanggapan permohonan intervensi perkara nomor 108-PDT-G-2025 PN Sleman yang diajukan Dr. Muhammad Taufik SMA sebagai pemohon intervensi tertanggal 21 Mei 2025 yang dibacakan di hadapan persidangan pada tanggal 28 Mei 2025. Pada prinsipnya kami menolak dalil-dalil dari permohonan intervensi yang dimuat dalam permohonan intervensi tertanggal 21 Mei 2025. Permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi didasarkan pada alasan adanya kepentingan yang sama dengan penggugat dalam perkara akuo dalam bentuk kepentingan untuk membuka data mantan Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo terkait ijazah tingkat strata 1 dan tengah mengajukan gugatan yang serupa di Pengadilan Negeri Surakarta nomor 99-PDT-G-2025 PN Surakarta. Kedudukan pemohon menjadi intervien dalam perkara akuo menurut hemat kami tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata dengan pertimbangan dan alasan dua hal, yakni tidak memenuhi kualifikasi formil dan kualifikasi material. Adapun alasan pertimbangan kedua hal tersebut kami uraikan sebagai berikut. 1. Kualifikasi formil. 1. Bahwa permohonan intervensi pada perkara nomor 106-PDT-G-2025 Sleman sesuai dalilnya apabila merujuk pada pasal 279 RV termasuk dalam kualifikasi intervensi pugging, yakni ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat. Kedua, bahwa pada pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus Mahkamah Agung RI, masuknya pihak ketiga dalam proses perkara perdata, majelis hakim pemeriksa perkara apakah intervenin mempunyai hubungan hukum, kepentingan hukum, dan kerugian dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. Sesuai dengan pedoman ini, sehingga menjadi perlu terlebih dahulu menguji apakah permohonan pemohon intervensi
perkara nomor 106-PDT-G/2025 Sleman ini memiliki hal-hal yang dipersyaratkan tersebut. 3. Bahwa sesuai dalil intervenen tersebut hanya menerangkan permohonan intervensinya, menyatakan adanya kesamaan kepentingan hukumnya dengan penggugat karena gugatan terhadap instansi untuk membuka data mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo terkait ijazah tingkat serta 1 dan tengah mengajukan gugatan yang serupa di Pengadilan Negeri Surakarta nomor 99-PDT-G/2025 PN Surakarta. 4. Bahwa berdasarkan dalil intervenen tersebut sulit sepertinya untuk dapat menguji apakah adanya hubungan hukum, kepentingan hukum, dan kerugian dari intervenen pada pokok perkara yang sedang diperiksa. Tegasnya permohonan intervensi tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu permohonan intervenen. 5. Bahwa selaku para tergugat dalam perkara nomor 106-PDT-G/2025 Sleman, kami menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan pemohon intervensi. Adapun mengenai kepentingan hukum dan kerugian, pemohon intervensi tidak memenuhi syarat formil praktek hukum acara perdata sebagai pihak ketiga yang atas inisiatifnya menggabungkan diri dalam salah satu pihak. 6. Bahwa dalil intervenen hal serupa telah dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dan masih berlangsung saat ini, sehingga dapat dipersamakan mempunyai kepentingan yang sama merupakan dalil yang keliru. Kesamaan kepentingan hukum tidak bisa disandarkan pada gugatan yang serupa di suatu pengadilan. 7. Bahwa dalam praktik persidangan ada 3 syarat untuk menjadi pemohon intervensi. Menurut Pak Mukti atau antara lain: A. Tidak adanya permintaan masuk sebagai pihak yang disertai tuntutan hak tertentu. B. Tidak adanya kepentingan hukum langsung dari pihak ketiga yang ingin dilindungi dengan mendukung salah satu pihak yang berperkara. C. Kepentingan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. 8. Bahwa dari syarat tersebut tidak satu pun isi permohonan intervensi yang memenuhi kriteria syarat yang dibenarkan dalam hukum acara. Pertama, permohonan intervensi tidak menerangkan mengenai tuntutan atas hak yang dimiliki oleh pemohon intervensi. Hal ini tidak ditegaskan oleh intervenen apakah merupakan seseorang atau subjek yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Kedua, intervenen tidak pula menerangkan kepentingan hukum apa yang akan dilindungi, sehingga objek perkara sangatlah sumir dan tidak jelas. Ketiga, kepentingan hukum antara penggugat dengan pemohon intervensi tidak berkorelasi dengan pokok perkara. Objek gugatan penggugat adalah berkenaan dengan pemberian informasi publik dari instansi, sedangkan intervenen berkenaan dengan membuka data. Keduanya merupakan hal yang saling bertolak belakang. 9. Bahwa selain itu intervenen berdalih memiliki kepentingan hukum yang sama dengan penggugat, namun tidak menyebutkan dasar hubungan hukum dan dasar hak apa yang mengajukan gugatan terhadap para tergugat sebagai suatu institusi pendidikan. Hal ini dapat dinilai sebagai suatu permohonan yang sumir atau obscure legal antara permohonan dengan tuntutan yang diajukan. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1149/1979 tanggal 7 April 1979, gugatan yang tidak jelas objek sengketa haruslah ditolak atau tidak diterima. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, permohonan intervensi secara formil tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, mohon majelis hakim pemeriksa perkara menolak dan mengesampingkan permohonan yang diajukan pemohon intervensi. Kualifikasi material permohonan intervensi dari pemohon intervensi tidak memenuhi syarat material, dan apabila diterima permohonan tersebut akan menimbulkan pertentangan aturan dalam hukum acara perdata. Hal ini kami uraikan sebagai berikut. 1. Bahwa apabila dipersamakan antara kepentingan penggugat dengan intervenen, artinya intervenen turut pula mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada para tergugat. Bahwa pada gugatan mengenai perbuatan melawan hukum haruslah jelas
unsur-unsur yang diuraikan dalam gugatannya, yakni adanya perbuatan yang mengandung melanggar hukum secara undang-undang ataupun kepatutan yang diakibatkan karena kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh para terduga. Dan adanya kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi penggugat, serta kerugian yang timbul tersebut harusnya memiliki hubungan kausal antara kerugian dengan kesalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 13 dan 5 KUH Perdata. 3. Bahwa uraian unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak dituangkan oleh intervenien di dalam permohonannya, sehingga menurut kami permohonan intervensi ini justru melanggar ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa siapa yang mengaku memiliki hak atau mendalami suatu peristiwa untuk memohonkan haknya, dia wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. 4. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui jurisprudensi telah menggariskan beberapa syarat dalam penyusunan gugatan. Hal ini secara terang dan tegas melanggar yang dilanggar oleh pemohon intervensi, yakni A. Seseorang bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan sepanjang cukup memberikan gambaran tentang kejadian atau peristiwa material yang menjadi dasar tuntutan, sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 547K/1972 tanggal 15 bulan 3 1970. Kedua, apa yang dituntut harusnya disebutkan dengan jelas mengutip jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 492K/1970 tanggal 21 bulan 11 tanggal 70. 5. Dari uraian tersebut, permohonan intervensi tidak memenuhi syarat material suatu gugatan ataupun permohonan. Dengan demikian, mohon majelis hakim dapat mengesampingkan permohonan yang diajukan oleh pemohon intervensi. 3. Atas permohonan pemohon intervensi yang sedemikian, apabila diterima, permohonan justru menimbulkan pertentangan ketentuan dalam hukum acara dan duplikasi proses peradilan atau litis pendens secara substansi. Pengajuan intervensi dalam perkara ini bukan untuk melindungi hak hukum pribadi atau kepentingan pemohon, melainkan untuk memperluas mendramatisasi isu publik yang keluar dari tujuan hukum acara perdata. 4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, menurut kami para tergugat, permohonan intervensi tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai intervenien dalam perkara akuo. Legal standing yang dimaksud intervensi berdasarkan pasal 279 RI bukanlah kepentingan moral, ideologis ataupun keinginan memperluas wacana publik, melainkan kepentingan hukum yang aktual, langsung dan personal dapat mencederai oleh hasil putusan perkara. Oleh sebab itu, permohonan intervensi tersebutlah harus ditolak. Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon yang mulia Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Aqua berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Primer, menyatakan secara hukum menolak permohonan intervensi terhadap perkara nomor 108-PDT.G/2025 PN Sleman untuk seluruhnya. Subsidiar, apabila majelis perkara lain, kami mohon putusan yang seadil. Demikian permohonan intervensi kami ajukan. Terima kasih. Ya, silakan diserahkan kepada majelis hakim dan para pihak lain. Juga ada soft copy-nya supaya diserahkan di melalui PNS. Silakan untuk kuasa hukum dari Pak Kasmujo untuk dibacakan tanggapannya, Bapak. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 106 PDTG 2025 PN Sleman di Pengadilan Negeri Sleman, perihal tanggapan tergugat 8 terhadap permohonan intervensi. Tentang bertanda tangan di bawah ini yang Akon SHM RI dan Yuni Ismantoro SH Advokat Barat, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBA Fakultas Hukum UGM, alamat kantor di Jalan Sosio Justisia nomor 1 Sumur, Cabut Tunggal, Depok Sleman, dari Istimewa Yogyakarta.
Selanjutnya saya persingkat yang mulia. Menurut pada surat permohonan intervensi tanggal 21 Mei 2025 dalam perkara nomor 16 PDTG 2025 PN Sleman di Pengadilan Negeri Sleman. Dengan ini kami bermaksud menyampaikan tanggapan terduga 8 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut. Nomor 1 tentang kedudukan hukum, alasan dan kepentingan pemohon intervensi. A. Kedudukan hukum atau legal standing in judicio pemohon intervensi tidak terpenuhi. Bahwa tujuan intervensi atau bergabungnya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan pemeriksaannya adalah demi terwujudnya sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan menghindari perkara-perkara yang saling berkaitan tetapi menjadi perkara-perkara tersendiri, serta menghindari adanya putusan yang saling bertentangan terhadap perkara-perkara yang saling berkaitan. Video jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1060 K.SIP 1972, sehingga dikenal 3 bentuk intervensi, yaitu semkoms atas kemauan sendiri dan membela kepentingan sendiri, voguing atau joinder atas kemauan sendiri membela kepentingan salah satu pihak, dan sriware atau bukan kemauan sendiri tetap namun ditarik menjadi pihak oleh para pihak. Dalam permohonan intervensi aku, pemohon intervensi bermaksud menjadi pihak dalam perkara nomor 106 PDTG 2025 PS Sleman di Pengadilan Negeri Sleman dengan cara voguing atau gender dengan posisi membela kepentingan penggugat. Secara formil, pihak ketiga yang melakukan intervensi harus memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau lain objek sengketa yang sama dan alasan yang benar sebagaimana ketentuan pasal 279 sampai dengan 281 RV. Pada pokok bahasan aku berkaitan dengan kedudukan hukum legal standing para pemohon intervensi tidak menjelaskan secara tegas tentang kapasitas hukumnya sebagai siapa dan dalam kedudukan apa dalam permohonan intervensinya. Terhadap tidak jelas dan tegasnya kedudukan hukum atau legal standing, maka akan mengakibatkan tidak adanya hubungan hukum, dasar hukum, dan kepentingan hukum bagi pemohon intervensi untuk dapat menjadi pihak dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan pemeriksaannya. Bahwa dalam permohonan intervensi aku, pemohon intervensi menggalikan identitas dirinya sebagai WNI, warga negara Indonesia, dan mencantumkan pekerjaannya sebagai dosen. Selanjutnya, apakah kedudukan pemohon intervensi sebagai WNI dan dosen tersebut secara logis dan yuridis dapat memberikan kedudukan hukum atau legal standing menjadi pihak ketiga yang memasuki pemeriksaan perkara aku dengan cara voguing atau joinder yang membela kepentingan penggugat. Pertama, berkaitan dengan kedudukan pemohon intervensi sebagai WNI yang pada dasarnya hak-hak yang telah dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berikut peraturan perundang-undangan organik di bawahnya, bahwa kedudukan pemohon intervensi sebagai WNI dengan sekat hak-haknya yang secara spesifik berkaitan dengan hak kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Maka hak pemohon intervensi sebagaimana yang sama dengan 280 juta lebih penduduk Indonesia belum bisa secara serta-merta atau otomatis memiliki dasar hukum, alasan hukum, dan kepentingan hukum untuk menjadi intervenir dalam perkara aku. Kedua, berkaitan kedudukan pemohon intervensi sebagai dosen, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa dalam tanda kutip, dosen memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan dosen memiliki peran dalam implementasi tridharma perguruan tinggi yang memiliki 3 pilar, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Bahwa kedudukan pemohon intervensi bersama dengan 300.000 lebih dosen di Indonesia, maka berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen serta tridharma perguruan tinggi tersebut di atas juga sama sekali tidak memberikan kedudukan hukum, dasar hukum, alasan hukum, dan kepentingan hukum bagi pemohon intervensi untuk dapat menjadi pihak intervensi dalam pemeriksaan perkara nomor 106 PDTG 2025 PN Sleman di Pengadilan Negeri Sleman. Selain itu, dalam perkara nomor 106 PDTG 2025 PN Sleman di Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan surat gugatan peserta 1 angka 1 halaman 1 gugatan, penggugat mendalilkan tentang kedudukan hukumnya sebagai pemerhati hukum yang terpanggil secara moral, namun secara tidak konsisten pada peserta 6 halaman 3 gugatan, penggugat mendalilkan
lagi tentang kedudukan hukumnya sebagai wakil masyarakat Indonesia. Apakah klaim pemohon intervensi yang memiliki dalam tanda kutip kesamaan kepentingan dengan penggugat tersebut dapat diartikan juga memiliki kesamaan kedudukan dengan penggugat yang sebagai pemerhati hukum dan sekaligus sebagai wakil masyarakat Indonesia? Hal tersebut sama sekali tidak dijelaskan oleh pemohon intervensi. B. Permohonan intervensi bertentangan dengan hukum acara. Bahwa pada posita angka 1 halaman 1 permohonan intervensi, pemohon intervensi mendalilkan alasan intervensinya yakni kami akan masuk menjadi pihak intervenien dikarenakan memiliki kesamaan kepentingan dengan salah satu pihak yakni penggugat. Bahwa alasan hukum tersebut bertentangan dengan dalil pemohon intervensi sendiri sebagaimana posita angka 3 halaman 4 permohonan intervensi yang mendalilkan bahwa pemohon intervensi telah mengajukan gugatan dalam tanda kutip hal serupa dengan perkara nomor 99 PDTG 2025 PNSKT di Pengadilan Negeri Surakarta yang sedang berjalan pemeriksaannya. Bahwa kedua dalil pemohon intervensi tersebut yakni dalil merasa memiliki kesamaan kepentingan sehingga berkendak menjadi intervenien dalam perkara aku, dan dalil pemohon intervensi telah mengajukan hal serupa yakni gugatan dengan objek sengketa yang sama di PN Surakarta yang sedang berjalan pemeriksaannya, maka akan menjadikan adanya pertentangan dalam praktik hukum acara perdata Indonesia di dalam pemeriksaan perkara aku. Maka pertentangan tersebut adalah sebagai berikut, yakni penggugat dalam perkara dengan objek sengketa yang sama di pengadilan A bermaksud menjadi pihak juga dalam perkara dengan objek sengketa yang sama di pengadilan B, sehingga dimungkinkan akan terjadi kondisi atau keadaan hukum sebagai berikut: A. Litis pedentis atau pokok perkara yang sama sedang diperiksa oleh pengadilan lain. B. Nebis idem atau res judicata, pokok perkara yang sama telah diputus pengadilan yang lain. Akan terjadi apabila PN Surakarta telah menjatuhkan putusan dengan objek sengketa yang sama dengan perkara yang sedang berlangsung pemeriksaannya di PN Sleman. C. Potensi disparity of sentencing, dengan kemungkinan adanya perbedaan putusan terhadap objek sengketa yang sama tersebut apabila PN Surakarta dan PN Sleman menjatuhkan putusan dengan objek sengketa yang sama akan menimbulkan polemik dalam penegakan hukum. Sedemikian permohonan intervensi aku justru bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta bertentangan dengan hukum acara perdata Indonesia. C. Pemohon intervensi tidak berdasar hukum. Bahwa perkara aku berdasarkan titel gugatan adalah sengketa keperdataan perbuatan melawan hukum, sehingga secara yuridis semesta sengketa permasalahannya akan berdasar pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh penggugat dan para tergugat di dalam lapangan hukum perdata atau hukum keluarga dan kebendaan, dengan berdasarkan pada ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yakni setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Bahwa gugatan aku sama sekali bukan tentang gugatan dengan objek sengketa informasi publik. Bahwa intervensi pada halaman 4 angka 1 permohonannya mendalilkan memiliki kepentingan yang sama dengan penggugat perkara aku. Selanjutnya dalam angka 2 permohonannya, pemohon intervensi menjelaskan bahwa gugatan adalah terhadap instansi untuk membuka data mantan Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo terkait ijazah tingkat strata 1. Sedemikian ilustrasi mohon intervensi tersebut belum menggambarkan kedudukan hukum dan dasar hukum kepentingan untuk turut menjadi pihak dalam perkara aku nomor 106 PDTG 2025 PN Sleman di Pengadilan Negeri Sleman. Mohon intervensi tidak menjelaskan secara jelas dan didukung dengan alat bukti mengenai hubungan hukum dan perbuatan mana yang dilakukan oleh penggugat dan para tergugat dikaitkan dengan objek sengketa perkara aku, sehingga pemohon intervensi memiliki kedudukan hukum untuk membela kepentingan hukum penggugat dalam perkara nomor 106 PDTG 2025 PN Sleman di Pengadilan Negeri Sleman tersebut. Bahwa pada halaman 4 angka 3 pemohon intervensi mendalilkan telah mengajukan gugatan sebagaimana register perkara nomor 99 PDTG 2025 PNSKT di Pengadilan Negeri Surakarta. Namun fakta hukumnya dalam permohonan intervensi aku 1, pemohon intervensi tanpa melampirkan alat bukti surat gugatan perkara nomor 99 PDTG 2025 PNSKT di Pengadilan Negeri Surakarta
2. Tanpa menyebutkan siapa pihak-pihak dalam perkara nomor 99 PDTK 2025 PNSKT di Pengadilan Surakarta, sehingga bisa diketahui adanya kesamaan atau perbedaan para pihaknya dengan perkara nomor 106 PDTK 2025 PNSMN di Pengadilan Negeri Sleman. 3. Tanpa menyebutkan objek sengketa perkara nomor 99 PDTK 2025 di PNSKT Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga bisa diketahui apakah ada kepentingan hukum mengintervensi dalam pemeriksaan perkara nomor 106 PDTK 2025 PN Sleman di Pengadilan Negeri Sleman. 4. Tanpa menyebutkan dasar gugatan dalam perkara nomor 99 PDTK 2025 PNSKT di Pengadilan Negeri Surakarta. Hal tersebut untuk mengetahui sama bedanya dasar gugatan dalam perkara nomor 106 PDTK 2025 PN Negeri Sleman dengan perkara nomor 99 PDTK 2025 PNSKT di Pengadilan Surakarta yang akan digunakan sebagai dasar pengadilan mana yang berwenang dan menghindari pemeriksaan perkara pada pokok perkara yang sama di pengadilan lain, agar salah satu putusan tidak menjadi nebis in idem dan menghindari kerancuan hukum dalam karena disparity of sentencing atau perbedaan putusan. Berdasarkan hal di atas, maka pemohon intervensi sama sekali tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan terang tentang dengan memberikan dasar hukum factual ground dan dasar fakta factual ground yang mendukung dengan alat-alat bukti mengkait pada hubungan hukum dan perbuatan mana yang dilakukan penggugat dan tergugat dikaitkan dengan objek sengketa perkara aku, sehingga pemohon intervensi memiliki kedudukan hukum atau legal standing, alasan hukum, kepentingan hukum yang cukup untuk menjadi pihak dalam perkara nomor 106 PDTK 2025 PN Sleman di Pengadilan Negeri Sleman. D. Tidak terpenuhinya kepentingan hukum pemohon intervensi, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 281 RV, pemohon intervensi harus menjelaskan dengan terang kepentingannya untuk menjadi pihak dalam perkara nomor 106 PDTK 2025 PN Sleman di Pengadilan Negeri Sleman. Bahwa pada posita angka 1 halaman 4 permohonan intervensi, pemohon intervensi mendalilkan adanya alasan intervensinya, yakni kami akan masuk menjadi pihak intervensi yang dikarenakan memiliki kesamaan kepentingan dengan salah satu pihak, yakni penggugat. Bahwa kepentingan hukum dalam intervensi akan berkaitan dengan hilangnya hak untuk membela diri jika tidak diperkenankan menjadi pihak dalam perkara yang sedang berjalan pemeriksaannya, sehingga pemohon intervensi harus menyampaikan secara logis dan yuridis kepentingan hukumnya tersebut. Bahwa pemohon intervensi sama sekali tidak menyampaikan kepentingan hukum atau urgensi hilangnya hak untuk membela diri jika tidak diperkenankan menjadi pihak dalam perkara nomor 106 PDTK 2025 PN Sleman di Pengadilan Negeri Sleman. Justru fakta hukumnya, pemohon intervensi telah mendapatkan hak-haknya sebagai penggugat dalam pemeriksaan persidangan perkara nomor 99 PDTK 2025 PNSKT di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, secara logis dan yuridis tidak ada hak pemohon intervensi yang hilang untuk membela kepentingan dirinya dalam perkara, sehingga tidak ada hak pemohon intervensi yang hilang untuk membela kepentingan dirinya dalam perkara nomor 106 PDTK 2025 PN Sleman di Pengadilan Negeri Sleman. Bahwa berdasarkan segala di atas, maka pemohon intervensi tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, tidak memiliki alasan hukum dan kepentingan hukum yang benar untuk dapat menjadi pihak yang turut bersengketa dalam perkara aku, sehingga menjadi adil dan wajar apabila majelis hakim periksa perkara aku mengesampingkan permohonan intervensi aku dengan menyatakan permohonan intervensi tidak dapat diterima. Nomor 2 permohonan berdasarkan segala di atas, dengan ini permohonan intervensi. Dengan ini tergugat 8 bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman CQ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 106 PDTK 2025 PN Sleman aku agar sudi menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sela dengan amat sebagai berikut. 1. Menerima tanggapan tergugat 8 untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan intervensi oleh pemohon intervensi tidak dapat diterima. 3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir sesudah mohon putusan yang seadil-adilnya XIO et Gunung. Demikian tanggapan tergugat 8. Terima kasih yang mulia. Ya, silakan diserahkan kepada majelis hakim. Ya, jika ada renvoy supaya di renvoy sama soft copy-nya, kalau sudah dibawa diserahkan, kalau belum nanti pada PSP.
Ya, dengan demikian sudah selesai semua ya untuk acara tanggapan. Bagaimana, ada yang mau dikemukakan? Iya, di mana? Oh, ada perbaikan. Ya, di runway saja, nanti diserahkan. Sudah diserahkan. Sudah di runway dulu ya, Pak. Yang di runway-nya yang mana, Pak? Dalam serat khusus apa ya? Surat kata belum surat kata nanti saja kalau pas tahap pembacaan. Ini kita kembalikan dulu ya, Pak. Ya para pihak, jadi pada hari ini kita sudah mendengar semua ya tanggapan dari para pihak, baik dari kuasa penggugat ataupun kuasa para tergugat. Oleh karena itu, untuk memberikan putusan selah ya, majelis hakim memohon waktu karena ini waktunya libur ya, jadi kita akan menunda persidangan insya Allah nanti pada hari Selasa yang akan datang tanggal 10. Jadi tanggal 9 di kalender pengadilan negeri ini masih cuti, Pak, tanggal 9. Jadi kita akan memberikan putusan tanggal 10 hari Selasa ya, 10 Juni 2025 sekitar jam 10 ya, supaya tepat waktu, dengan agenda pembacaan putusan selah dari para pihak, dan semua para pihak ini sebagai undangan resmi diharapkan hadir pada waktu dan tanggal tersebut. Sebelum kami nyatakan ditutup pada hari dan tanggal tersebut, apakah ada yang mau disampaikan dari kuasa penggugat? Cukup. Dari para tergugat? Cukup. Dari Bapak pemohon juga cukup ya, pemohon intervensi. Dengan demikian untuk persidangan pada hari ini kami nyatakan cukup dan ditunda serta dibuka kembali pada hari Selasa yang akan datang tanggal 10 Juni 2025 ya, tanggal 10 Juni 2025 dengan agenda atau acara persidangan yaitu pembacaan putusan selah ya, sidang selesai.